Tim Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2025 pada Jumat 8 Mei 2026 melakukan inspeksi langsung ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau pelayanan kesehatan, fasilitas rumah sakit hingga realisasi program dan penggunaan anggaran tahun 2025. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRA Ilmiza Sa'aduddin Jabal bersama Sekretaris Pansus Khalid dan sejumlah anggota dewan lainnya. Pansus menemukan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, diantaranya keterbatasan kamar rawat inap, kerusakan pendingin ruangan, hingga ketersediaan obat-obatan. Sekretaris Pansus LKPJ DPRA Khalid mengatakan pihaknya ingin memastikan program pemerintah benar-benar berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Anggota Pansus lainnya menyoroti masih sulitnya pasien mendapatkan kamar rawat inap, bahkan menurutnya terdapat pasien yang harus menunggu beberapa hari sebelum dipindahkan ke ruang perawatan. Pihaknya juga meminta manajemen rumah sakit lebih memprioritaskan pengadaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama ketersediaan obat-obatan. Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Dr. Muhazar mengatakan pihak rumah sakit terus melakukan pembenahan layanan baik dari sisi fasilitas maupun sistem pelayanan kepada pasien. Ia juga mengakui RSUZA saat ini mengalami lonjakan jumlah pasien yang berdampak pada padatnya layanan di sejumlah unit. Untuk mengatasi keterbatasan ruang perawatan, pihak rumah sakit berencana menambah kapasitas tempat tidur dari 745 menjadi 838 tempat tidur. Terkait dengan hutang, Bapak Direktur sampaikan tadi ada upaya melalui BLUD, Pak Direktur. Mungkin beliau bisa menyampaikan secara langsung, silakan Bapak. Baik, jadi untuk hutang tahun ini insya Allah kita tidak ada hutang. Kita akan membayar bertahap hutang tahun sebelumnya, tahun 2025 bertahap. Utang lama ya? Ya, hutang lama akan bertahap pada saat ada sisa lebih. Dan kita upayakan nanti Pemda atau pusat akan mengalokasikan dana memang khusus untuk pembayaran hutang. Demikian Pak. Soal dorongan ini tadi Pak, terkait pengadaan yang kira-kira tidak terlalu penting dan juga boros anggaran itu seperti apa Pak? Ya, pemborosan anggaran itu kita terjadi kalau misalnya ada kegiatan yang tidak penting. Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang kita prioritaskan itu adalah BMAP dan obat-obatan, itu penting. Setelah itu terpenuhi, baru ada kegiatan sekundernya. Kegiatan yang kedua, yaitu ada alat-alat kedokteran yang memang diperlukan untuk pasien. Artinya seperti gadar video turun tadi bisa jadi di-cut untuk... Oh bisa, kalau video drone itu tahun 2025 dan tidak memungkinkan juga untuk pengadaan tahun 2027. Tapi menyangkut dengan utang, ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Tentu ini kan lagi masuk APIP atau investoran mengaudit ya, dan juga kita menunggu hasil daripada audit inspektorat dan BPK. Nah, tentu ini kan juga menjadi bahagian dari ruang lingkup kerja Pansus LKPJ pemerintah Aceh tahun 2025. Nanti kita akan lihat hasil daripada inspektorat dan hasil dari BPK. Ini menjadi catatan. Ya, terima kasih.